Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya akan berbagi tip ya bagaimana caranya melaporkan SPT PPh pasal 25 di form 1771 untuk badan kurang bayar ya teman-teman ya. Kita nanti akan menggunakan e-form di DJP online ya teman-teman. Baik teman-teman, apa sih yang harus kita persiapkan untuk melaporkan ini? Yang pertama adalah laporan keuangan ya. Ada neraca, rugi laba, lalu ada penyusutan, lalu ada income ya untuk tahun 2022. Nanti juga jangan lupa teman-teman ya, kalau sudah bayar, bukti bayarnya itu sebagai acuan untuk pengisian NTPN ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Saya akan dibantu oleh my friend saya ya. Langsung saja ya untuk mengikuti tutorialnya. Ya, sebelumnya kita persiapkan yang tadi disebutkan, yaitu laporan keuangan, aktiva, dan omset. Untuk laporan keuangan, aktiva, dan omset itu kita buat berbentuk PDF. Nah, seperti ini. Nanti ini yang kita upload di DJP online-nya. Ini ada laporan keuangan, di dalamnya itu ada neraca dan laba rugi. Lalu untuk file rekap omset seperti ini, rekap omset. Lalu ada lagi file aktiva atau penyusutan. Nah, seperti ini bentuknya ya. Oke, kita mulai untuk pelaporan SPT-nya. Pertama-tama kita masuk ke web DJP online. Kita klik DJP online. Lalu kita masukkan NPWP perusahaan. Masukkan kata sandinya. Lalu masukkan kode CAPTCHA. Login. Setelah masuk ke DJP online, kita pilih file lapor. Lalu kita mengunduh formulir e-form. Lalu klik buat SPT. Nah, ini tahun pajaknya sudah betul 2022. Jenis SPT-nya rupiah, status SPT-nya normal. Lalu kita pilih kirim permintaan. Kita tunggu. Nah, ini sudah sukses. Kita tutup dulu. Nah, di download ini udah otomatis. Lalu kita buka ya, berhasil. Lalu kita masuk ke file, cari file download. Nah, ini form 1771. Lalu kita klik kanan, open. Kita tunggu dulu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita cek dulu ya untuk datanya. NPWP-nya sudah betul, nama perusahaannya, jenis usahanya, ini periode pembukuan,
tahun pajaknya 2022 sudah oke. Lalu kita langsung input ke yang paling akhir dulu, yaitu ke lampiran khusus 7A. Kita pilih lalu klik buka. Tampilan 7A yaitu lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, tahun pajak, kredit pajak luar negeri. Ini di perusahaan kita nggak ada, lalu kita lewati saja ya. Kita isi yang di perusahaan itu yang memang ada datanya. Kita cari lagi, ini lampiran khusus 6A. Kita klik, ini perhitungan PPh pasal 26. Ini kita juga nggak ada, kita lewati saja. Lalu lanjut ke 5A. Ini daftar cabang, jika perusahaan itu ada cabangnya ya, diisi, tapi jika tidak ada, kita lewati. Lanjut. Daftar fasilitas penanaman modal. Ini jika ada yang menggunakan modal asing mungkin ya di sini. Ini kita nggak ada, kita lewati ya. Ini hubungan istimewa, di kita nggak ada, jadi kita lewati saja. Ini juga kita lewati. Tiga A juga kita masih kita lewati. Kita lanjut ke 2A. Ini juga kita tidak ada, kita lewati saja. Ini penyusutan. Nah, ini kita input ya untuk penyusutan. Penyusutan itu yang tadi filenya Aktiva. Kita input. Ini kita klik tambah, lalu jenis harta, kita pilih harta berwujud, kelompok hartanya kelompok 1, nama hartanya, ini peralatan kantor. Kita isi ini sesuai dengan penyusutan perusahaan masing-masing ya, yang kita sudah buat sebelumnya. Bulan perolehan yaitu bulan saat membeli alat tersebut. Tahun perolehannya tahun saat membeli alat. Harga perolehan itu harga saat membeli alat tersebut. Jenis penyusutannya garis lurus. Penyusutan tahun 2022 yang kita tulis ya. 2022. 5114. Ini nama alatnya. Jika masih ada, lalu klik tambah. Kita input ini terus sampai selesai semua data yang kita punya ya.
saat semua data penyusutan sudah selesai diinput, nah nominal ini kita masukkan 17. Ini kita pastikan dulu ya, jumlah penyusutan fiskal yang di DJP ini sesuai dengan yang kita buat di Excel ini. Nah, jika sudah sesuai berarti betul, lalu kita masukkan di tengah sini ya, 17,941,912, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya di sini 0. Oke, kita lanjut lagi ke lampiran khusus, kita lanjut lagi ke lampiran 6. Buka. Lampiran 6 ini SPT pajak. Lampiran 6 ini kita tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Lampiran 5 itu adalah pemegang saham, kita input ya sesuai dengan direktur, komisaris, itu kita masukin semua sesuai dengan yang di akte perusahaan. Ini kita masukkan nama, alamat, NPWP, dan modal yang dimiliki. Ini agak kita turunin ke bawah. Nah, ini ada untuk penambahan jika lebih dari 1. Sama, kita masukkan nama, alamat, dan NPWP. Lalu kita masukkan modalnya yang dia miliki. Turun lagi ke bawah. Nah, ini udah 100%. Nah, ini ada lagi di bawah. Daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita masuk lagi ya, kita input lagi nama. Ini harus sesuai dengan yang di akte ya. Alamat, NPWP, dan jabatannya. Jika ada, terus kita klik tambah.
PP. Dan jabatannya. Dan seperti itu seterusnya ya, jika ada banyak tinggal diklik tambah gitu. Oke, setelah ini sudah diinput semua, kita hanya ada 2, kita lanjut ke lampiran berikutnya. Lampiran selanjutnya yaitu lampiran 4. Ini kita tidak ada, jadi kita kosongkan saja, kita lewati. Kita lanjut ke lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini adalah bukti potong. Jika kita memiliki bukti potong, kita input di sini ya. Salah satu contohnya saya beri contoh, kita klik tambah. Sebelumnya saya sudah memiliki daftar bukti potong PPh 23 tahun 2022. Ini ada tanggal, nomor faktur, nama perusahaan, terus nilai invoice itu DPP, lalu PPh 2%-nya yang dipotongnya, lalu NPWP pemotong, dan alamatnya. Nah, kita input ya. Jenis penghasilannya ini kita cari di sini pasal 23. Pasal 23 imbalan atau jasa lainnya yang kita pilih. Lalu objek put itu nominal DPP-nya. PPh put-nya itu yang 2% dari DPP. Nomor bukti itu nomor fakturnya. Nomor fakturnya itu terdiri dari 10 angka ya. Lalu tanggal bukti itu tanggal dia melakukan potongannya. 31 Januari 2022. Oke. Alamatnya Jagakarsa. Ini Jakarta. Lalu kita klik tambah. Ini bukti potong pasti banyak banget. Kita input satu-satu ya sampai selesai. Setelah semuanya kita input, ini kita input terakhir dulu ya. Terakhir. Nah, saat semuanya sudah diisi,
kita pastikan jumlah bukti potong yang di DJP dengan yang kita input sama, dan nominal ini jumlah totalnya kita harus pastikan. Nah ini saya kan ini ada yang berbeda, ternyata ini kurang angka 5. Oke, nah kita cocokkan dulu 29644 550. Oke, sudah klop semua. Setelah kita pastikan jumlahnya ini sama, kita lanjut ya ke lampiran 2. Lampiran 2, buka. Nah ini kita masukkan datanya. Lampiran 2 yaitu SPT tahunan pajak penghasilan, wajib pajak badan, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Kita masukin, pertama ini pembelian bahan dan barang. Lalu ada gaji, upah, itu kita masukin di kolom yang ini. Biaya usaha lainnya di nomor 2. Lalu ada lagi biaya penyusutan. Biaya penyusutannya kita pastikan sama dengan yang tadi kita input ya, total akhir biaya penyusutan yang tadi kita input. Oke, setelah ini selesai kita input, kita lanjut ke lampiran 1. Lampiran 1 ini kita masukkan yang peredaran usahanya ya. Peredaran usaha itu adalah omset selama 1 tahun. Lalu ini penghasilan dari luar usaha. Ini sudah oke, kita lanjut ke induk lanjutan. Oh ini kita isi dulu tempatnya. Lalu ini tanggal hari ini.
Oke, ini kita kosong, kita lanjut ke induk. Nah, di sini akan terlihat nah, di induk ini kita masukkan, kita pastikan dulu ini, kita besarin dulu ya. Kita pastikan nomor 1 neto fiskalnya sudah sama. Lalu ke sini sudah oke. PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, ini tiap bulan di nomor 10, poin 10 itu ada PPh yang dibayar sendiri. A. PPh pasal 25 bulanan. Jika teman-teman tiap bulan membayar PPh bulanan, di laporannya itu pilihannya kodenya itu 411126 dan masanya itu per bulan. Nah, bisa dimasukkan di sini. Di total aja per tahun itu bayarnya berapa dari bulan Januari sampai bulan Desember di total ya. Aku ada di sini, kita selama setahun 2022 kita bayar total 2.500.000. Nah, ini yang harus kita bayar yaitu 9.178.930. Ini yang kita proses untuk pembayaran PPh masa tahunan. Untuk prosesnya kita lanjut di video selanjutnya ya. Nah, jika nominal PPh yang harus dibayarnya itu sudah sama dengan catatan kita lanjut ke lampiran berikutnya ya. Ada di induk lanjutan. Kita buka. Oh, ini tanggalnya belum diisi. Tanggalnya tanggal hari ini aja. Oke, kita lanjut ke kas. Nah, di sini ada lampiran khusus 8A non kualifikasi. Nah, ini kita isi. Ini isinya sama seperti di neraca dan laba rugi ya. Nomor 15 81 Oke. Ini untuk ini aktiva dan ini penyusutannya. Utang pajak itu PPN yang belum dibayar. Masih harus dibayar. Ada modal, terus
Nah, ini sama dengan ini. Oke, jika ini udah klop berarti sudah betul. Nah, kita lanjut untuk proses pembayaran PPh yang 9 juta tadi ya. Setelah kita melakukan proses pembayaran PPh yang tahunan dan kita sudah mendapatkan kode NTPN, kita langsung proses kirim. Bismillah. Nah, ini kita upload dulu laporan keuangan yang kemarin filenya berbentuk PDF ya. Kita ambil filenya, laporan keuangan. Lalu ini ada lagi, oh tidak ada, sudah hanya ini aja datanya. Nah, di sini kita masukkan jumlah yang di store-nya. Setelah unggah selesai, kita klik tambah. Lalu muncul kolom ini, kita masukkan tanggal hari ini, tanggal pembayaran PPh-nya, lalu kita masukkan jumlah bayarnya, 9178930, lalu masukkan kode NTPN-nya. Nah, ini sudah otomatis masuk. Lalu kita masukkan kode verifikasi. Lalu kita masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi itu kita ambil dari email. Kita buka dulu ya email kita ya. Nah, ini kode verifikasinya. Kita copy saja. Kita pastekan di sini, lalu kita submit. Bismillahirrahmanirrahim. Submit SPT berhasil. Silahkan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektronik. Kita klik OK. Kita cek kembali email kita ya. Kotak masuk.
penyampaian SPT. Nah, ini hasilnya ya. Kita besarkan. Nah, ini penyampaian SPT elektronik PT NPWP, tahun pajaknya, masa pajaknya, jenisnya, status kurang bayar. Ini yang tadi kita store. Nah, sekian proses pelaporan SPT Badan pasal 25 tahun 2022. Oke teman-teman, tadi telah Ika ikuti ya untuk tutorialnya dan tipnya bagaimana caranya ya dari awal sampai akhir sehingga kita mampu ya untuk melaporkan SPT PPh pasal 25 di form 1771 ya, kurang bayar ya teman-teman ya, dengan menggunakan e-form di DJP online tahun 2023. Oke teman-teman, itu saja tip dari kami ya. Semoga bermanfaat dan salam sukses. Wassalamualaikum.